kelompok kami, dosen pengantar pendidikan, Ibu Nini Toe Oya SPD NPB. Kami dari kelas A yang beranggotakan 3 orang, saya Dwi Rizka Febrianti dengan NPM 2484205006. Saya Chelsea Mirana Mojo, MPM 2484205001. Saya Mary Ratisa dengan NPM 2484205025. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah pengantar pendidikan dengan judul tugas mengenai permasalahan-permasalahan yang ada di dalam dunia pendidikan. Demikian perkenalan dari kami. Selanjutnya kami akan memaparkan materi yang kami telah siapkan. Terima kasih. Pendidikan di Indonesia masih menyimpan segudang permasalahan yang belum terselesaikan oleh pemerintah. Pendidikan merupakan pilar penting dalam membangun bangsa. Namun, sistem pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan yang menghambat terwujudnya pendidikan yang berkualitas dan merata. Permasalahan yang ada dalam dunia pendidikan sangat beragam dan saling terkait, mencakup berbagai faktor yang mempengaruhi kualitas dan akses pendidikan. Berdasarkan hasil pencarian kami, inilah beberapa permasalahan utama yang dihadapi pendidikan di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah masalah akses pendidikan. Inilah contoh gambar dari permasalahan mengenai masalah akses pendidikan. Masalah akses pendidikan mengacu pada hambatan yang dihadapi oleh individu atau kelompok masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang layak, baik dari segi kualitas maupun ketersediaannya. Kesenjangan akses pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok sosial ekonomi masih menjadi masalah serius di Indonesia. Anak-anak dari keluarga miskin sering mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan berkualitas tinggi, seperti di daerah terpencil atau pedalaman. Fasilitas pendidikan seringkali minim atau tidak memadai, seperti sekolah yang ada mungkin jauh dari tempat tinggal siswa dan akses ke sekolah tersebut terhambat karena buruknya infrastruktur, seperti jalan yang sulit dilalui atau jalan yang tidak layak, sehingga menyulitkan siswa untuk pergi ke sekolah. Jadi solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah akses pendidikan yang tidak merata, terutama di daerah terpencil, ialah peningkatan infrastruktur. Hal yang sangat penting untuk dilakukan hal ini mencakup yang pertama, pembangunan dan perbaikan jalan yang menghubungkan desa-desa dengan sekolah. Dengan infrastruktur yang lebih baik, jalan yang layak dan mudah dilalui di daerah terpencil untuk mempermudah akses ke sekolah. Anak-anak akan lebih mudah untuk sampai ke sekolah mereka, bahkan di daerah yang sulit dijangkau. Selain itu, yang kedua, menyediakan sarana transportasi yang aman dan terjangkau, seperti bus sekolah atau angkutan umum khusus untuk pelajar, dapat membantu mengurangi hambatan fisik yang dihadapi siswa dalam perjalanan ke sekolah. Yang ketiga, bantuan keuangan bagi orang tua siswa dapat membantu mereka menutupi biaya transportasi dan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan pendidikan anak. Contoh permasalahan yang kedua, kurikulum yang tidak relevan. Inilah contoh gambar dari permasalahan mengenai kurikulum yang tidak relevan. Kurikulum yang tidak relevan mengacu pada situasi di mana isi pembelajaran yang dipelajari di sekolah tidak sesuai dengan kebutuhan nyata, baik untuk kehidupan sehari-hari, dunia kerja, maupun global yang terus berubah. Salah satu masalah utamanya adalah terlalu banyaknya muatan teori dan kurangnya pendayaan keterampilan praktis. Siswa mungkin dibebani dengan materi yang terlalu banyak, namun mereka tidak memiliki kesempatan untuk menerapkan pengetahuan tersebut dalam situasi nyata. Hal ini dapat membuat pelajaran terasa membosankan dan tidak termotivasi. Selain itu, ketidaksesuaian antara kurikulum dan kebutuhan pasar kerja. Kurikulum terlalu fokus pada teori dan pengetahuan akademis, dengan sedikit penekanan pada keterampilan praktis yang dibutuhkan di dunia kerja.
Selain itu, kurikulum yang terlalu kaku dan tidak fleksibel menjadi masalah. Materi pembelajaran tidak selalu relevan dengan kebutuhan dan konteks kehidupan sehari-hari siswa, sehingga sulit bagi mereka untuk menghubungkan pelajaran dengan pengalaman nyata. Solusi untuk mengatasi masalah kurikulum yang tidak relevan ialah diperlukan upaya untuk merevisi kurikulum agar lebih relevan dengan kebutuhan dunia kerja, kebutuhan lokal, nasional, dan global. Kurikulum harus dirancang untuk mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan siswa untuk sukses dalam kehidupan, baik di kehidupan kerja maupun di kehidupan masyarakat. Kelibatan pemangku pentingan untuk guru, siswa, orang tua, dan sektor industri dalam proses perumusan kurikulum sangat penting untuk memastikan bahwa materi yang diajarkan sesuai dengan materi dunia kerja. Selain itu, kurikulum juga bersifat dinamis dan fleksibel sehingga dapat disesuaikan dengan perubahan zaman. Misalnya, perubahan kurikulum secara berkala harus dilakukan untuk mengintegrasi perkembangan terbaru dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat. Pendidikan karakter juga harus menjadi bagian integral dari kurikulum untuk memastikan siswa tidak hanya siap sebagai intelektual, tetapi juga memiliki moral dan etika yang baik. Masalah ketiga yaitu masalah bully. Inilah contoh gambar dari permasalahan bully. Bully menjadi salah satu masalah besar dalam lingkungan pendidikan karena sering terjadi di lingkungan sekolah ataupun kampus, tempat seharusnya siswa dan mahasiswa merasa aman untuk belajar dan berkembang. Tindakan bully seperti ejekan, intimidasi, pengucilan, atau bahkan kekerasan fisik dapat menciptakan lingkungan belajar yang tidak konduktif. Masalah ini hanya berdampak pada korban, tetapi juga pada pelaku, saksi, dan suasana keseluruhan di lembaga pendidikan. Bully biasanya muncul karena adanya perbedaan di antara siswa seperti penampilan, latar belakang, kemampuan akademik, atau bahkan hanya karena alasan sepele seperti selera berpakaian atau cara berbicara. Bully juga mempengaruhi kualitas pendidikan secara keseluruhan. Jika siswa merasa tidak aman, mereka cenderung sulit berkonsentrasi atau kehilangan motivasi untuk belajar. Hal ini berdampak pada hasil akademik mereka yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja sekolah secara keseluruhan. Solusi untuk mengatasi masalah ini adalah membangun kesadaran atau edukasi tentang bully menjadi langkah konsial kampanye anti-bully di sekolah yang mengakibatkan siswa, guru, atau orang tua bisa menjadi awal yang baik. Program edukasi yang membahas dampak bully, cara mencegahnya, dan bagaimana membantu korban bully juga penting. Selain itu, sekolah dan kampus harus mengambil tindakan nyata. Salah satu langkah yang penting adalah menciptakan budaya anti-bully di lingkungan pendidikan. Semua pihak, mulai dari guru, siswa, hingga staf, perlu diberi pemahaman tentang apa itu bully, dampaknya, dan bagaimana cara mencegahnya. Guru harus lebih peka terhadap tanda-tanda bully dan segera mengambil tindakan jika melihat ada siswa yang menjadi korban. Selain itu, diperlukan ruang yang aman bagi siswa untuk melaporkan bully tanpa takut ada konsekuensi. Permasalahan yang keempat yaitu angka putus sekolah yang tertinggi. Ini contoh masalah angka putus sekolah yang tertinggi. Masalah angka putus sekolah yang tertinggi terjadi ketika banyak siswa berhenti bersekolah sebelum menyelesaikan jenjang pendidikan yang seharusnya. Fenomena ini bisa ditemukan di berbagai tingkat pendidikan, mulai dari SD hingga SMA, dan dampaknya sangat merugikan, baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Ada banyak faktor yang menyebabkan tingginya angka putus sekolah, seperti masalah ekonomi. Banyak siswa yang berasal dari keluarga
dengan penghasilan rendah terpaksa berhenti sekolah karena orang tua mereka tidak mampu membiayai kebutuhan pendidikan seperti uang sekolah, seragam buku, dan transportasi. Selain itu, akses pendidikan yang terbatas di daerah terpencil juga menjadi penyebab di beberapa wilayah, terutama perdesaan atau terpencil. Fasilitas pendidikan sangat minim. Solusi untuk mengatasi masalah ini perlu ada upaya serius dari berbagai pihak, yaitu pemerintah perlu menyediakan pendidikan yang lebih terjangkau, seperti memperluas program sekolah gratis dan beasiswa untuk siswa dari keluarga kurang mampu. Yang kedua, infrastruktur pendidikan di daerah terpencil juga harus ditingkatkan. Yang ketiga, perlu ada program yang menjangkau anak-anak yang sudah putus sekolah. Yang kelima, masalah rendahnya motivasi dan minat belajar. Ini contoh rendahnya motivasi dan minat belajar. Masalah rendahnya motivasi dan minat belajar merupakan salah satu tantangan besar dalam dunia pendidikan yang mempengaruhi kualitas hasil belajar siswa. Ketika siswa tidak memiliki motivasi atau minat yang tinggi untuk belajar, mereka cenderung tidak maksimal dan mengikuti proses pembelajaran dan seringkali merasa pendidikan tidak memberikan manfaat yang berarti dalam hidup mereka. Penyebab utamanya yaitu kurangnya diajarkan dengan kehidupan nyata. Banyak siswa berasa bahwa apa yang siswa belajar di sekolah tidak relevan dengan kehidupan mereka atau masa depan mereka. Solusinya untuk mengatasi masalah ini, merancang pendekatan pendidikan yang dapat memicu minat dan motivasi siswa. Salah satunya dengan mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata dan masa depan siswa, agar mereka merasa apa yang mereka pelajari memiliki relevansi. Selain itu, mengubah cara mengajar agar lebih interaktif, menyenangkan, dan memanfaatkan teknologi secara optimal bisa membantu siswa lebih terlihat dan tertarik. Masalah yang keenam, keterbatasan fasilitas pendidikan. Ini contoh keterbatasan fasilitas pendidikan. Masalah keterbatasan fasilitas adalah salah satu hambatan besar yang sering dialami, terutama di daerah-daerah terpencil atau pedalaman. Masalah ini mencakup minimnya sarana fisik, seperti bangunan sekolah yang tidak layak, ruang kelas yang sempit, meja dan kursi yang rusak, hingga kurangnya fasilitas pendukung seperti laboratorium, perpustakaan, atau teknologi pembelajaran. Di beberapa tempat, siswa terpaksa belajar di ruangan kelas yang hampir roboh atau bahkan di luar ruangan karena tidak ada bangunan sekolah yang layak. Solusinya, untuk mengatasi masalah ini, diperluaskan upaya serius dari pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Pemerintah harus memastikan alokasi dana pendidikan yang lebih merata untuk membangun gedung sekolah yang layak, memperbaiki infrastruktur yang rusak, menyelenggarakan program pengadaan fasilitas mendukung seperti laboratorium, perpustakaan, dan teknologi pembelajaran. Selain itu, bantuan untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan juga diperlukan. Bantuan berupa komputer, akses internet, buku-buku, dan alat bantu belajar lainnya dapat dibantu meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah-sekolah terpencil. Permasalahan yang ketujuh yaitu kekurangan tenaga pendidik.
Inilah contoh gambar dari permasalahan mengenai kekurangan tenaga pendidik. Kekurangan guru atau tenaga pendidik terjadi ketika jumlah guru yang tersedia tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan siswa, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Hal ini terjadi di banyak tempat, terutama di daerah-daerah yang sulit terjangkau atau di wilayah yang terpencil. Salah satu penyebab utama yaitu kekurangan tenaga pendidik adalah ketidakmerataan distribusi guru. Di daerah perkotaan, jumlah guru biasanya lebih banyak dan lebih mudah diakses, sementara di daerah pedesaan atau di pelosok, seringkali kekurangan tenaga pendidik yang berkualitas. Banyak guru terutama di daerah terpencil mendapatkan gaji yang rendah atau sedikit dan fasilitas yang tidak memadai. Kondisi ini membuat profesi guru kurang diminati oleh banyak orang, sehingga kualitas guru juga menjadi masalah besar dan banyak guru yang belum memilih pelatihan yang memadai atau tidak cukup terampil. Jadi solusi untuk mengatasi permasalahan ini adalah perlu ada kebijakan yang lebih adil dalam mendistribusikan tenaga pendidik dengan memberi insentif yang lebih besar bagi guru yang bersedia bekerja di daerah terpencil atau di daerah yang sulit dijangkau. Selain itu, pelatihan dan pengembangan profesi guru juga harus diperhatikan agar mereka bisa terus mengasah keterampilan dan pengetahuan mereka sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan siswa. Selain itu, upaya untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan memperbaiki kondisi kerja mereka sangat penting karena untuk menarik lebih banyak orang ke profesi ini atau menjadi seorang guru sehingga kebutuhan tenaga pendidik dapat dipenuhi dengan baik. Permasalahan yang selanjutnya atau yang ke-8 adalah kesenjangan digital. Inilah contoh gambar dari permasalahan mengenai kesenjangan digital. Kesenjangan digital dalam pendidikan merujuk pada perbedaan akses dan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung proses pembelajaran, baik itu dalam hal perangkat, koneksi internet, maupun keterampilan digital. Di era yang semakin mengandalkan teknologi ini, ketidakmerataan dalam hal ini menciptakan jurang pemisah yang besar antara siswa yang dapat memanfaatkan teknologi untuk pendidikan mereka dan yang tidak bisa memanfaatkan teknologi. Perbedaan akses terhadap perangkat dan koneksi internet di banyak daerah, terutama di pedesaan atau di kawasan miskin atau di daerah-daerah yang terpencil, banyak siswa yang kesulitan untuk mendapatkan perangkat digital seperti komputer atau tablet yang diperlukan untuk mengikuti pembelajaran daring. Selain itu, kualitas jaringan internet yang buruk atau tidak stabil seringkali menghambat mereka untuk mengatasi materi pelajaran online. Jadi, solusi untuk mengatasi masalah kesenjangan digital ini perlu adanya upaya untuk memastikan bahwa setiap siswa tanpa terkecuali dapat mengakses teknologi yang diperlukan untuk pendidikan. Pemerintah dan lembaga pendidikan perlu juga berinvestasi untuk infrastruktur teknologi yang lebih baik dan lebih memadai, seperti menyediakan perangkat kepada siswa yang membutuhkan dan memperluas akses internet di daerah-daerah yang masih terbatas atau di daerah-daerah yang terpencil. Selain itu, pelatihan keterampilan digital bagi siswa dan guru harus diperkuat agar mereka dapat memanfaatkan teknologi dengan lebih baik dan efektif dalam melakukan pembelajaran. Sekian tugas video dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga tugas video ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.